Ter tuh nganune mouse-nya. Nah, kita mulai dengan Anaba. ya Anaba berapa ya kemarin? Sampai selesai kok. Anaba. Dah ini aja lah. Bahasa Arabnya. Ya, kita ya. Kita kemarin ke ini mungkin Anaba ayat 36 ya. Jadi Quran Irob Al-Quran berkata ini kan ada warna-warni ya. Kalau yang merah itu isim, biru itu huruf, hijau itu fiil. Ya. Ayat yang ke-36 anu ya, sudah ya. Sudah belum? Belum. Ya. Irob Al-Quran halaman 583 kalau tidak salah. 583 ya. Ya. Jadi ayat yang ke-36 jasam minirobika atau an hisabah. Udah? Sudah. Ya. Jadi jasaan itu isim ya, gambarnya merah itu isim, ada tanwinnya. Di situ ada tulisan maf'ul. Nah, ini kita lewati aja. Maf'ul itu artinya objek ya. Ini karena sambungan dari kalimat sebelumnya ini. Oh, no. Nah, terus min itu biru kan huruf. Ya. Nah, sekarang ini yang mau kita bahas nih panjang ceritanya Robika. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan metode tamyiz ya. Kalau tamyiz ciri-ciri ini isim ya merah ya. Ya. Ciri-ciri isim yang nomor. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Ini wis mulai, kayak Yo, mulai. monggo. Jadi Anaba ayat 36 ya. Jadi Pak Amin sudah punya anu belum ya? Irob Al-Quran itu, berkata itu. Belum. Itu bagus itu. Itu Oh ya. waktu ketemu Pak Armani, beliau merekomendasikan itu. Oh ya. Nah, jadi Irob Al-Quran itu nganu di bawah kata-kata itu ada kotaknya. Kalau isim merah, kalau huruf itu biru, fiil itu hijau. Nah ini mau ceritanya mau mengupas min robika, Robika. Nah, min itu huruf, itu ada biru itu. Nah, huruf jer. Huruf jer selanjutnya isimnya kasroh, robi kasroh, bukan robuka tapi robika. Nah ini robika ini kalau menurut tamyiz ciri-ciri isim keberapa ini? Kata majemuk kok. Nah, majemuk ciri-ciri isim Awamilul ismi, Pak. Kata majemuk. Robi dan Kak. Awamilul ismi. Ya, minnya awamilul ismi itu amil dari isim itu minnya.
Nah, robikanya ini kalau tamyiz kan ciri isim ke-8 itu robika. Kapan? Robi itu isim, ya. K-nya Domir. itu huruf ke-25. Ya, ini sedikit bedanya ini di sini. Huruf ke-25 itu kan domir. Lah domir kalau menurut tamyiz itu dimasukkan ke huruf kolom 25. Tapi kalau di nahwu sorob yang apa banyak dipelajari ini isim ini gambarnya kan di bawah merah. Nah, merah yang pertama robi itu majrur itu karena ada minnya. Terus K-nya ini mudhof, di belakangnya ada i atau hamzah. Itu artinya mudhof ilaih. Jadi robika ini robinya mudhof, K-nya mudhof ilaih. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kata majemuk menurut tamyiz itu sama dengan idzofah. Kalau nganu ilmu yang lama, jadi ilmu dulu sulukoh, ilmu jurumiyah, musayar dan sebagainya itu pakai yang lama ini ya. K-nya ini mudhof ilaih. Jadi idzofah itu ada 2 kalimat, dua-duanya isim. Yang pertama itu isim nakiroh, yang kedua isim ma'rifat. Nah, jadi nakiroh, ma'rifat. Meskipun setelah jadi senyawa, nakirohnya ini menjadi ma'rifat ya. Tapi awal mulanya itu nakiroh. Jadi awalnya itu robun dan K. Ya. Robun itu isim nakiroh, K-nya ini domir mutasil itu makrifat. Jadi robika itu robinya itu isim sebagai mudhof, K-nya juga isim makrifat sebagai mudhof ilaih. Di situ ada tulisannya mudhof ilaih. Ngerti orang yang maksud mudhof untuk ilaih. Nah, ini kata majemuk, kalau di tamyiz kan cuma isim sama huruf kolom 25. Lah kita maksudnya yang lainnya dijelaskan apa yang dimaksud mudhof ilaih gitu. Ya. Jadi yang pertama itu mudhof, yang kedua itu mudhof ilaih. Yang disandarkan. Nah, jadi ini istilahnya idzofah. Idzofah itu senyawa. Idzofah itu terdiri dari 2 isim. Ya. Tadi sudah 2 isim. Yang pertama itu isim nakiroh, yang kedua isim makrifat. Kemudian yang pertama itu istilahnya mudhof, yang kedua itu mudhof ilaih. Terus yang perlu diingat bahwa mudhof ilaih ini isim tapi bukan kata sifat. Kalau kata sifat nanti lain lagi. Manut. Manut. Jadi ini mudhof ilaih itu isim-isim yang pertama nakirah, kedua makrifat. Kemudian makna dari senyawa ini, mudhof ilaih ini, yang pertama bisa bermakna kepemilikan. Jadi mudhof itu yang dimiliki, mudhof ilaih itu yang memiliki. Nah, jadi robi itu yang dimiliki, K-nya itu yang memiliki. Nah, artinya kan Tuhanmu ya, robika. Nah, ya. Yang makna yang kedua itu penyandaran. Nah, ini yang kadang-kadang kita menerjemahkan susah ya. Tapi yang dimaksud begini, mudhof itu yang
disandarkan, Disandari apa? disandarkan yang mudhof ilaih, yang sandarannya yang mudhof ilaih. Kalau kebalik, Enggak, yang menyandarkan, yang disandari mudhof. enggak. Jadi Robi disandarkan kepada kamu kan gitu. Apa ki semacam kayak kitabullah wingi kuwi? Pernah Ini bahas kitabullah gitu juga ngono. bisa Bisa kitabullah juga itu benar-benar. Disandarkan kitabu, pada Allah. kitabu isim mudhof, Allahnya itu mudhof ilahinya. Iya bisa juga tuh, isim sama isim. Nah, terus gini, mudhof ilahi itu harusnya kasroh. Tapi karena K ini mabni, jadi Tetap tidak berubah. Tetap K. Kalau yang bukan mabni, misalnya kitabullahi. Bukan kitabullahu, tapi kitabullahi. Pintu masjid misalnya, babul masjidi, jadi kasroh. Jadi babul itu yang disandarkan, masjidnya itu yang di tempat menyandaran ya. Jadi itu sampai di sini mungkin ada yang Banyak yang bingung. Kalau mau panas kan bisa ki Pak itu Pak. kenapa? Robiki ya, kalau perempuan ya ki. Yeah. Maksud saya Maksudnya gimana? Halo? Putus-putus sinyalnya. kok putus itu sinyal. kan kalau domir 25 kan ada K dan Ki. Nah, ya, Kenapa K yang itu dipilih kok laki-laki, K? Ki perempuan kan gitu. Ya mabni itu maksudnya tetap. Ya, Ya tergantung domirnya itu memang. Kalau Ki ya Ki terus, nggak bisa ada iku, nggak bisa ya jadi maksud K. saya kok Kalau yang K, kalau istilahnya Pak Priyadi ini mabni alal fathah ya, robika itu fi mali jar. Menduduki kedudukan. Nah, ya. Mabni alal fathah, ini K ini kan mabni dengan harokat fathah. Fi mali jarin. Jadi sebetulnya ini kedudukannya Kedudukan jar. ya. Nah, mungkin Pak Pamujo yang masih agak bingung di mana? Ya, itu kan ceritanya isim ya. Kalau yang kemarin-kemarin itu saya coba itu jadi isim itu kalau dari segi umum dan khususnya ya Nakiroh ya. nakiroh itu umum. Dan ya. akhiran tanwin ya. Ya. Ya betul. Lalu ma'rifah itu menyebutkan soal nama lalu tertentu ya. Tertentu. Nah, Ya, terus al ya, tertentu. nganggo al ya berarti. Ya. Terus ono kata sambung nek karo yo ono kata ganti domir. Terus disandarkan lah kuwi mau. Nah, ya. Kalau domir itu yang tetap itu loh, nggak berubah. Oh ngono. Iya. Tapi ini masalahnya karena ini kata majmuk ya, isim. Iya. Jadi ciri-ciri isim yang menurut Tamjiz kan yang ke-8 itu kata majmuk, tapi di situ hanya diterangkan bahwa kata majmuk itu isim plus domir 25. Nah, padahal kata majmuk itu senyawa itu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kata majmuk itu isim dan isim. Nah, isimnya yang pertama nakiroh, yang kedua ma'rifat. Yang pertama disebut mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini harusnya kasroh. Harusnya kasroh. Terus dan ini bukan kata sifat. Terus maknanya itu ada dua, yang satu itu kepemilikan, yang kedua penyandaran. Gimana? Tambah bingung enggak? Yang maksudnya kan bola-balik di balik ini kok. Saiki nganu wae.
Ya, ya, wis. Nah, ini sing terkenal iki nganu Amah. Ya. أيها الإخوان والأخوات في هذه الفرصة نحن نتعلم الإضافة. Aku ya ora gambar iki. Oh, Iya. saiki ono gabungan. Iki metu ra iki apane? Gambar itu gabungan dua kata atau isim plus isim. Iya, yang seperti yang saya ceritakan tadi toh. Jadi idzofah itu kata majmu. Itu gabungan dua kata isim dan isim. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat. Kan gitu. Yang satu. أيها الإخوان والأخوات في هذه الفرصة نحن نتعلم الإضافة. Kita akan belajar tentang idhofah. Apa itu idhofah? Saya akan berikan pengertian yang sesederhana mungkin dan mudah dimengerti dan praktis. Idhofah itu adalah gabungan dua kata. Dua kata, bukan tiga, bukan satu. Harus dua. Dan kata ini juga harus merupakan isim dengan isim, bukan isim dengan fiil atau isim dengan huruf. Bukan fiil dengan isim atau fiil dengan huruf, juga bukan huruf plus isim atau huruf plus fiil. Harus isim dan isim. Karena idhofah itu gabungan dua kata yang dua-duanya adalah isim dan isim. Sekarang lihat berikutnya. Ini ada contoh kata. Dua kata, lihat. Imamun, masjidun. Seorang imam, sebuah masjid. Ketika dua kata imamun dan masjidun hendak digabungkan, maka lihat penggabungannya, caranya menjadi imamul masjidi. Nah, gabungan dua kata imamul masjidi ini, inilah yang disebut dengan idhofah. Sehingga yang tadi saya sampaikan, idhofah itu adalah gabungan dua kata. Karena ada dua kata, imamu dan al-masjidi, maka kata pertama juga ada namanya. Apa namanya? Mudhof. Kata kedua ada namanya adalah mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Nah, kalau ditanya apa itu mudhof, sebut saja mudhof itu adalah kata pertama. Apa itu mudhof ilaih? Mudhof ilaih itu adalah kata kedua. Dan baik mudhof maupun mudhof ilaih, dua-duanya memiliki syarat dan ketentuan. Syaratnya untuk mudhof tidak boleh diawali oleh alif lam dan tidak boleh bertanwin akhirnya. Sehingga mudhof itu awalnya tidak ada alif lam dan juga tidak bertanwin. Meskipun nggak ada alif lam, nggak boleh tanwin. Kenapa? Alasannya karena mudhof. Kita tahu kalau sebuah kata kan, kalau nggak ada alif lam, tanwin ujungnya. Kalau ada alif lam, nggak boleh tanwin. Tapi kalau mudhof itu tidak boleh ada alif lam dan juga tidak boleh tanwin. Karena apa? Karena mudhof. Sedangkan mudhof ilaih, syaratnya atau caranya adalah ketentuannya. Pertama menggunakan alif lam. Al-masjid. Asalnya masjidun jadi al-masjid. Ada alif lam. Meskipun tidak wajib, tapi untuk proses pembelajaran pertama agar memudahkan, mudhof ilaih itu gunakan awalnya dengan alif lam atau diawali oleh alif lam. Ya. Sedangkan yang kedua, syarat kedua atau cara kedua adalah ujungnya diakhiri oleh kasroh. Masjidun menjadi masjidi. Karena ada alif lam jadi nggak bertanwin. Al-masjidi. Imamul masjidi. Al-masjidi kasroh karena mudhof ilaih. Nah, terus syarat ketiga atau ketentuan ketiga, bukan terbuat dari kata sifat. Al-masjid bukan kata sifat. Kata sifat itu seperti besar, kecil, tinggi, rendah, kabirun, soghirun, jamilun, qabihun. Itu kata-kata sifat. Sehingga kalau kita ingin menggunakan atau membuat mudhof ilaih, si mudhof ilaih itu nggak boleh terbuat dari kata sifat. Karena kalau kata sifat atau kalau kata keduanya merupakan kata sifat, maka inilah yang disebut dengan naat man'ut. Nah, sedangkan kita lagi belajar idhofah. Nah, idhofah itu mudhof ilaihnya kata kedua nggak boleh terbuat dari kata sifat. Baik. Sekarang lihat beberapa contoh-contoh berikut sebagai latihan. Ada kata imamun dan masjidun. Seorang imam, sebuah masjid. Digabungkan imamul masjidi. Imam masjid. Imam yang mengelola masjid. Madinatun ilmun. Sebuah kota, sebuah ilmu. Digabungkan atau diidhofakan
Madinatul ilmi. Perhatikan tadi cara-caranya dan aturannya ya, ketentuannya. Nggak boleh Madinatun, tapi Madinatu. Nggak boleh al-Madinatu, karena mudhaf. Nggak boleh ada alif lam, nggak boleh tanwin. Madinatul ilmi, al-ilmi ada alif lam dan kasroh. Artinya kota ilmu. Madrasatun lughatun. Sebuah sekolah, sebuah bahasa didofakan menjadi madrasatul lughati, sekolah bahasa. Raisun jumhuriyatun. Seorang kepala atau seorang pemimpin, jumhuriyatun, republik, digabungkan atau didofakan menjadi raisul jumhuriyati, kepala republik atau presiden. Presiden dalam bahasa Arabnya adalah raisul jumhuriyah. Terakhir, darun salamun, sebuah negeri, sebuah keselamatan, didofakan menjadi darus salami, negeri keselamatan atau negeri kedamaian. Nah, beda nggak maknanya ketika sebuah kata itu terpisah masing-masing, imamun dan masjidun, dengan ketika diidofakan? Tentu saja konsepnya berbeda. Imamun artinya seorang imam, masjidun sebuah masjid. Ketika diidofakan, imamul masjidi menjadi imam masjid. Imam atau pemimpin yang mengelola masjid, mengurus masjid, atau yang menjadi imam di sebuah masjid. Sedangkan kalau seorang imam, maka konsepnya gambaran kita berarti seorang imam tersendiri. Masjidun sebuah bangunan yang dipakai untuk umat Islam sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, ketika digabungkan antara imamun dan masjidun menjadi idhofah, maka lahirlah sebuah konsep makna yang berbeda. Demikian, semoga bermanfaat. Kok hilang ya? Ada yang kurang Pak tadi Pak ya? Apanya yang kurang? Kalau ditambah domir tadi itu loh. Iya. Itu jadi mudhof ilaihinya itu bisa domir. Kalau bisa domir, nama orang. Kalau domir harusnya mabni lah istilahnya ya. Tetap. Itu tadi mabni itu tidak kasroh. Tapi sebetulnya mabni alal misalnya Robika tadi ya. K itu fathah ya. Mabni alal fathi fi mahali jarin. Jadi itu fathah tapi sebetulnya itu menduduki jarin. Jar. Tuh. Nah, ini masih ada lagi ini idhofah. Belajar bahasa Arab. Bismillah, assalamualaikum ya sahabat. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab tentang idhofah. Apa itu idhofah? Idhofah disebut juga dengan mudhof ilaih. Apa itu? Itu adalah istilah gramatikal dalam bahasa Arab yang berbentuk dua buah kata benda yang memiliki saling keterkaitan. Lalu dua kata benda tadi membentuk makna baru yang lebih rinci, lebih spesifik, atau lebih jelas. Misalnya dalam bahasa Inggris kita mengenal ada dua kata yang disambungkan dengan kata of. Misalnya King of the Jungle, Raja Hutan, ada kata of di situ. Atau ada juga yang disambungkan dengan apostrof s, misalnya teacher's book, bukunya guru. Nah, keterkaitan tadi membuat kata-kata tersebut menjadi lebih jelas atau lebih spesifik. King, raja. Rajanya siapa? King of the Jungle. Oh, rajanya yang ada di hutan. Rajanya hutan gitu ya. Lalu ada juga teacher's book. Ada bukunya siapa? Oh, ternyata bukunya guru. Jadi teacher's book. Nah, hal seperti ini dalam bahasa Arab ada istilah idhofah atau mudhof ilaih. Ya sahabat, idhofah adalah dua kata benda atau isim yang digabungkan sehingga membentuk satu makna yang lebih spesifik. Idhofah ini terdiri dari dua kata. Yang pertama disebut mudhof
artinya yang disandarkan. Dan yang kedua adalah mudhaf ilaih, yakni sandarannya atau yang disandarkan kepadanya. Contohnya Rasulullah, utusannya Allah. Nah, Rasul di sini adalah kata yang disandarkan, utusan, terus utusannya siapa? Nah, disandarkan kepada Allah. Jadi utusannya Allah. Di sini Rasul adalah mudhaf dan Allah adalah mudhaf ilaih. Contoh lain, babul fasli. Bab pintu, al-fasl kelas. Pintunya kelas. Berarti di sini bab itu adalah mudhafnya dan al-fasl itu adalah mudhaf ilaihnya. Ada ketentuan khusus bagi mudhaf dan mudhaf ilaih. Apa saja itu? Mudhaf. Mudhaf adalah kata yang awal. Nah, untuk mudhaf ini syaratnya adalah pertama, tidak berawalan alif lam. Kedua, tidak berakhiran tanwin. Misalnya kitabullah, kitabnya Allah. Maka kata kitab ini adalah mudhaf, tidak boleh diawali alif lam. Al-kitabu al-Allahi, tidak boleh. Tidak boleh juga kitab ini diakhiri dengan tanwin, misalnya kitabun Allahi, ini tidak boleh. Kata kitab karena sebagai mudhaf tidak boleh berawalan alif lam dan tidak boleh berakhiran tanwin. Ada satu catatan lagi untuk mudhaf, apabila mudhaf ini berbentuk jamak atau musanna, yakni lebih dari satu atau dua buah gitu, itu huruf nun di akhir kata harus dihilangkan. Misalnya 2 buah pena, berarti 1 pena kolamun, 2 pena kolamani. Misalnya dijadikan mudhaf, misalnya nih 2 penanya Ahmad, berarti nun terakhirnya dihilangkan, jadinya kolama Ahmad. 2 penanya Ahmad, bukan kolamani Ahmad. Kalau yang kolamani Ahmad ini salah. Contoh kedua, karyawan-karyawannya sekolahan. Jadi 1 karyawan itu muwaddofun. Kalau banyak jadinya muwaddofuna. Bila dijadikan idhofah, karyawan-karyawannya sekolahan, maka muwaddofuna dihilangkan nunnya. Jadi muwaddofu al-madrasati, karyawan-karyawannya sekolahan. Tidak boleh muwaddofunal madrasati, ini salah. Yang betul muwaddofu al-madrasati. Kemudian kata yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih, yang disandarkan kepadanya. Ketentuannya, mudhaf ilaih ini sifatnya adalah majrur. Apa itu majrur? Majrur secara umum diakhiri dengan harokat kasroh. Contohnya babul masjidi, pintu masjid. Maka mudhaf ilaihnya berharokat kasroh, al masjidi. Tidak boleh babul masjidu atau babul masjidah, harus babul masjidi. Atau bustanul atau fali, taman kanak-kanak, tamannya anak-anak. Berarti mudhaf ilaihnya al-atfal harus berharokat kasroh, tidak boleh dhammah, tidak boleh fathah. Namun berharokat akhir kasroh ini secara umum saja, ada beberapa pengecualian. Misalnya jika mudhaf ilaihnya adalah jamak atau musanna atau berjumlah 2 ya, maka huruf alif atau wawu sukun sebelum nun terakhir harus dirubah menjadi ya sukun. Misalnya al-muslimun, orang-orang Islam, bila menjadi mudhaf ilaih maka harus dirubah menjadi muslimina. Misalnya baladul muslimina, tidak boleh baladul muslimuna, tidak boleh.
Misalnya dua orang tua, al-walidani. Bila menjadi mudhof ilaih harus dirubah menjadi al-walidaini. Misalnya anaknya dua orang tua, ibnul walidaini. Kemudian mudhof ilaih boleh juga berbentuk kata benda tapi tidak secara nyata. Misalnya apa misalnya? Misalnya berbentuk kata tanya atau ismul istifham. Misalnya ibnu man. Nah, ibnu anak, man siapa? Ini anak siapa gitu. Jadi ibnu man boleh ya seperti itu. Kalau seperti ini harokat terakhir mudhof ilaih tidak harus kasroh karena berbentuk isim istifham atau kata tanya. Boleh juga mudhof ilaih berbentuk kata ganti atau domir. Contohnya bukumu, kita buka. Kitab itu mudhofnya artinya buku dan mudhof ilaihnya ka. Ini adalah kata ganti dari kamu ya. Kita buka bukumu. Contoh lain baituhum. Bait rumah, hum mereka. Baituhum rumah mereka, rumahnya mereka. Maka yang seperti ini mudhof ilaihnya tidak harus kasroh karena dia berbentuk domir atau kata ganti. Kemudian mudhof ilaih boleh juga berbentuk kata sambung. Misalnya alladzi, alladzina, allati. Ya, itu kata sambung ya atau dalam bahasa Arab disebut isim mausul. Contoh syiratal ladzina. Syirat jalan, alladzina orang-orang yang. Disambung orang-orang yang bagaimana? Nah, kalau di surat Al-Fatihah syiratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Pengayaan. Fungsi atau kegunaan idhofah. Ya syabab, idhofah mempunyai fungsi memberi makna baru. Apa saja itu? Ada 3. Pertama, memberi makna min atau dari. Contohnya, khatamu hadidin, cincin besi. Fungsi idhofah di sini memberi makna dari atau min. Nah, aslinya khotamun, cincin, min hadidin, dari besi. Dibentuk jadi idhofah jadi khotamu hadidin. Contoh lain misalnya babu sajin. Bab pintu, sajin kayu. Maknanya babu sajin, pintu dari kayu. Yang kedua, fungsinya adalah memberi makna fi atau di. Contohnya Malikul Ghobati, raja hutan. Aslinya adalah Malikun fil Ghobati, raja di hutan. Atau Saumu Ramadan, puasa Ramadan. Aslinya Saumun fi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Contoh lain lagi, Ma'un Nahri, air sungai. Aslinya Ma'un fin Nahri, air di sungai. Nah, dijadikan idhofah jadi Ma'un Nahri, air sungai. Kemudian fungsi ketiga adalah memberi makna untuk atau milik atau makna lam. Misalnya babul fasli, pintunya kelas. Babun lil fasli, nah, pintu untuk kelas. Atau kitabul ustadzati, bukunya ustadzah. Kitabun lil ustadzah, buku milik ustadzah. Sekian dulu pembahasan tentang idhofah. Ya, monggo denganmu. Aduh ini. Pak, tadi ada pengayaan tadi loh, Pak. Ada Bagus halaman sebelum kedua, sebelum terakhir itu. Yeah. Itu kok istilahnya tidak sesuai dengan kaidahnya loh. Apa saya salah membaca? Coba. Gimana? Yang tidak sesuai yang mana?
Coba Pak yang diulang yang halaman 2 sebelum terakhir itu loh, pengayaan. Pengayaan. Mana tuh ini? Yang Belajar bahasa Arab. Bukan ini ya? Yang tadi pengayaan tadi, Pak. Nah, sebentar. Itu yang harus dipatuhi, yakni naat dan man'ut harus sama dalam 4 hal, yakni dalam hal mudzakkar muannats-nya. 2 harus sama dalam hal jumlahnya, yakni mufrad, musanna dan jamaknya. Dan ketiga harus sama dalam hal ma'rifah atau nakirahnya. Dan yang keempat harus sama dalam hal i'rabnya. Apa saja itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Suaranya kok Naat adalah sifat suatu benda. Pertama, antara naat dan man'ut harus sama dalam hal mudzakkar. Aduh, kacau. Itu juga itu, yuk kita pelajari. Dan bila man'utnya adalah mu'annas atau perempuan, maka naatnya pada dua rangkaian kata atau man'ut yang depan selanjutnya adalah ini campur-campur malah. Gaslar. Milatu. Ini jadi campur-campur ini bingung ini malah. Tapi bumutnya kita mudeng kok kuwi. Jadi bingung aku mah. Dan pengayaan itu mumet niku. Tak golekane sih. Ini Gun carry kok Pak, carry pengayaan ini carry. anu campur-campur suarane marake bingung nih. Terus musiknya barang mau ya. Malah rame musik. Ngalang musiknya. Share iya. Bahasa Arab. Sing kita mau. Oh ini. Belajar bahasa Arab. Bismillah, assalamualaikum ya sahabat. Adalah kata yang disandarkan berakhiran tanwin. Terus pengayaan. Itu huruf karyawannya sekolahan. Babul masjidu atau babul masjid maka harus diubah menjadi musjid. Kemudian mudhof ilaih boleh jadi ibnu man, boleh ya. Nikmat atas. Yang kedua, fungsinya adalah memberi makna alladzina, alati, ya, itu kata sambung ya, atau dalam bahasa Arab disebut isim mausul. Contoh syirah. Yang ini apa? Bukan terus yang pengayaan. Ya itu sebentar lagi Pak, berarti biar aja. Lapan we. Pengayaan. Terus bariki. Bariki ya. Idhofah mempunyai fungsi memberi makna baru. Apa saja itu? Ada 3. Pertama, memberi makna min atau dari. Contohnya khotamu hadis. Jadi ada dari, ada di, itu sebetulnya penyandaran itu. Penyandaran ya. Ya ini Pak, maksudnya kok hadidinnya itu masih jadi tanwin. Hadidin. Iya. Lah ya, memang sebetulnya ya tidak selalu
Makrifat, tidak selalu makrifat. Tidak selalu makrifat. Jadi ada ini nanti aja kalau sudah lanjut aja. Tadi soalnya dia istilahnya harus ini apa nggak ada tanwin kasroh. Ya, ini memang tidak konsekuen. Kalau kita ke Pak Priyadi kan juga beliau bilang begitu kan. Jadi kelainan pada umumnya kasroh, pada umumnya makrifat. Tetapi ini ya kasroh tapi bukan makrifat. Bisa nakiro. Nah itu kan kemarin ada contohnya. Jadi ini sementara kita lewati aja. Oh ini di foto aja Pak, nanti ditanya Pak. Ini udah masuk ke rekaman. Sudah direkam kok. Enggak, tadi udah saya foto Pak, nanti saya tanyakan Pak Plin. Nah, kemarin Pak Priyadi kan ngomong gitu, Bapak tidak selalu makrifat, kadang-kadang bisa nakiroh. Nah, ini supaya enggak bingung kita lewati aja. Nggih Pak. Nggih Pak terus. Terus ada lagi? Ya ini yang tadi beda, katanya nakirah sama makrifat lah, ini kan bukan. Iya. Jadi memang gitu sih bahasa Arab. Bahasa Arab ada kelainan-kelainan. Nah, Kan kadang-kadang memang suatu saat ada yang menyelisihinya. Itu. menyelisihi. Jadi kalau dasarnya ini makrifat dan kasroh, tapi ada yang menyelisihinya. Ini yang kadang-kadang ini mestinya belum perlu dimunculkan ini. Ada lagi mungkin yang ya kalau ada lagi yang baru Pak, ini bagus semua ini tayangannya Pak Pri. Ya kita cari yang ada lagi ya. Mana ini? Ini yang menambah wawasan. Ya ini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah mudhaf ilaih dalam susunan idhofah. Idhofah adalah kata majmu', yaitu penggabungan dua kata isim sehingga maknanya menjadi lebih khusus atau lebih jelas, lebih spesifik. Kata pertama nanti disebut dengan mudhaf, kata keduanya yaitu adalah mudhaf ilaih. Kita ambil kata kitabun, kita gabungkan dengan salat. Kitab, salat, dua kata, maka ini adalah idhofah. Kitabus salati. Ciri khas idhofah adalah tidak ada kata sifat, apalagi kata kerja. Kata pertama tidak boleh dibaca tanwin walaupun tidak ada alif lam. Itu adalah ketentuan baku di dalam susunan idhofah. Dan perlu diketahui bahwa susunan idhofah adalah susunan yang paling banyak di dalam teks bahasa Arab. Bisa dianggap hampir tidak ada satupun kalimat kecuali pasti di dalamnya ada idhofah. Ada dua bentuk susunan idhofah. Yang pertama dengan mudhaf ilaih yang memiliki alif lam. Seperti contoh tadi, Kitabut tilmidzi jadidun. Buku siswa itu baru. Kitabut tilmidzi susunan idhofah. Sehingga at-tilmidzi menjadi kasrah. Adapun kitabu di sini dhamma karena dia sebagai subjek. Fi kitabillahi, dalam kitab Allah. Kitabillahi susunan idhofah. Allah menjadi kasrah. Adapun kitab bi kasrah karena diawali oleh huruf jar.
Bentuk kedua dengan mudhaf ilaih yang tidak memiliki alif lam. Biasanya adalah mudhaf ilaihnya nama orang. Contoh, qalamu Hamidin jamilun. Pulpen Hamid itu indah. Hamidin di sini kasroh karena idhofah. Adapun qalamu doma karena subjek. Ma'a binti Mahmudin, bersama putri Mahmud. Mahmudin kasroh tanwin karena idhofah. Adapun binti kasroh karena diawali dzarf. Ya, jadi berkaitan dengan tips susunan idhofah, jika ada dua kata isim berdampingan dan kata keduanya beralif lam, umumnya adalah susunan idhofah. Ya, tadi susunan idhofah, ciri khasnya tidak ada kata sifat apalagi kata kerja. Seperti kitabus sholati, kitab sholat, kasroh. Babul wudu'i, bab berwudu, kasroh. Baitullahi, rumah Allah, kasroh. Dinul islami, agama Islam, kasroh. Kata keduanya yang disebut mudhaf ilaih menjadi kasroh. Kebanyakan susunan idhofah terdiri dari dua kata. Tapi ada juga yang tiga kata, walaupun sangat jarang. Nah, jika terdiri dari tiga kata, maka kata kedua dan kata ketiga harus dibaca majrur atau kasroh juga. Dan idhofah yang lebih dari dua kata, saya lebih sering mengistilahkan idhofah bertingkat. Contoh, hadzal waladu, anak kecil ini adalah putra Abdurrahman. Putra Abdurrahman adalah idhofah. Sehingga kata kedua dan kata ketiganya dibaca kasrah. Adapun ibnu kenapa di sini dhamma? Sebagai predikat atau khabar. Dan waladu di sini sebagai subjek. Qara'tu, saya membaca. Kitab usul fikih adalah idhofah. Kitabah usulil fikhi, kata kedua idhofah kasrah, ketiganya juga kasrah. Adapun kata pertama di sini fathah karena sebagai objek. Dan ini kita belum belajar, nanti akan kita pelajari di depan. Selanjutnya, ashabu Rasulillah SAW, para sahabat Rasulullah. Idhofah, kata kedua dan ketiganya kasrah. Adapun kata pertama di sini, dia doma, tidak ada yang mempengaruhi. Karena ini baru susunan idhofah saja dan bukan kalimat. Ya, sekarang kita perhatikan kata-kata berikut, mana yang termasuk idhofah dan mana yang bukan. Dan secara umum, cara menentukan idhofah memang bisa dianggap 90% itu dari terjemah. Apakah susunan itu, susunan dua kata itu, ada kata sifat dan ada kata kerja atau tidak ada? Jika tidak ada, maka biasanya adalah idhofah. Bisa kita perhatikan, Islam laki-laki, berarti idhofah. Islamur rajuli. Kitab berwudu, berarti idhofah. Kitabul wudu'i. Masjid besar,
berarti bukan, karena besar kata sifat. Laki-laki solih, bukan idhofah, karena solih kata sifat. Puasa bulan Muharram, berarti idhofah, saumu syahril muharrami. Masjidu, masjid Rasul Allah, idhofah, masjidu Rasulillahi. Sujud tilawah, idhofah, sujudut tilawati. 5 rukun, idhofah, khamsatu arkanin, tidak alif lam, kasroh tanwin. Telah kembali Muslim, bukan idhofah karena kata kerja. Telah membaca Rasul Allah, qiraatnya bukan idhofah kata kerja. Adapun Rasulullahinya baru idhofah. Jadi inilah gambaran menentukan idhofah, lebih banyak ditentukan dari terjemah. Adapun dari bentuk, biasanya adalah kata pertama tidak ada alif lam, kata keduanya ada alif lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang terakhir tadi ada tanwin juga, Pak. Kasroh tanwin. Jadi memang boleh ada pengecualian, yaitu suatu saat ada yang menyelisihinya. Nanti kita kalau ketemu Pak Priyadi bisa ditanyakan. Gimana? Kita ada lagi yang perlu disampaikan? Sangat memuaskan, Pak. Bagus kok, nambah wawasan nih. Iya, ini kalau mau masih ada ini. Ya satu lagi. Satu lagi ya. Baik, sekarang kita mulai membahas mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof artinya yang disandarkan, kata yang disandarkan ke kata setelahnya. Mudhofun ilaihi adalah kata kedua yang suaranya kecil ya. Syaratnya adalah dia harus sama-sama berupa ismun, yakni kata benda dan kata benda. Baik, mudhof dan mudhof ilaih itu memiliki beberapa pola atau bisa dibilang tujuan fungsi. Yang pertama biasanya adalah untuk menunjukkan kepemilikan, yakni bahwa kata pertama mudhof yang disandarkan adalah milik kata kedua, yaitu mudhof ilaih atau kata yang menjadi sandaran. Contohnya ketika kita menemukan dua kata benda, qalamun, pulpen, dan ustazun, guru atau dosen. Untuk mengubahnya menjadi mudhof dan mudhof ilaih, yang kita lakukan adalah pertama, qalamun tanwinnya kita buang menjadi qalamu, ustazun kita tambahin di awalnya alif lam dan akhirnya berbunyi i, yang awalnya ustazun menjadi ustazi. Maka qalamun tambah ustazun ketika menjadi mudhof dan mudhof ilaih menjadi qalamul ustazi. Kata qalamun disandarkan kepada al-ustazi. Dalam hal ini polanya adalah pola kepemilikan. Jadi qalamul ustazi adalah pulpen miliknya ustadz atau guru atau dosen. Qalamu jadi mudhof, statusnya al-ustazi menjadi mudhofun ilaih. Yang kedua, kalau kita menemukan kata kitabun, buku, talibun, siswa atau mahasiswa, maka menjadi kitabut talibi. Kitabunya disandarkan ke at-talibi, berarti buku punya mahasiswa atau buku mahasiswa. Bukunya punya sang sisi mahasiswa. Kitabu menjadi mudhof,
at-talibi menjadi mudhafun ilaihi. Baik, pola kedua atau fungsi kedua, biasanya mudhaf dan mudhaf ilaihi itu menandakan bahwa kata pertama terbuat dari kata kedua. Contohnya ketika kita menemukan kata babun yang artinya pintu, lalu khashabun artinya kayu, maka ketika menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih bunyinya menjadi babul khashabi. Babunnya disandarkan ke khashab. Maka artinya adalah pintu kayu atau pintu yang terbuat dari kayu. Babu jadi mudhaf, adalah mudhaf, al-khashabi adalah mudhafun ilaihi. Contoh selanjutnya adalah asirun, jus. Tufahun, apel. Ketika asirun disandarkan ke tufahun, bunyinya menjadi asirut tufahi. Asir disandarkan ke tufah, menjadi jus apel atau jus yang terbuat dari apel. Asiru menjadi mudhaf, at-tufahi menjadi mudhafun ilaihi. Contoh ketiga adalah khatamun, artinya cincin. Hadidun artinya besi. Ketika kita ingin menyatakan cincin besi, maka bunyinya menjadi khatamul hadidi. Khatam disandarkan ke al-hadidi, maksudnya cincin yang terbuat dari besi. Khatamu menjadi mudhaf, al-hadidi menjadi mudhafun ilaihi. Pola ketiga yang banyak ditemukan, ini mudhaf dan mudhaf ilaihi banyak pola atau fungsi, tetapi kita hanya membahas yang sering ditemukan saja untuk pembahasan di awal-awal ini untuk pemula. Misalnya ketika kita menemukan kata ghurfatun yang berarti kamar, naumun, tidur. Maka ghurfah kamar tidur kan artinya kamar untuk tidur. Maka berarti, kalau menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih bunyinya menjadi ghurfatun naumi. Ghurfahnya disandarkan ke naumi. Maka ghurfatu menjadi mudhaf, an-naumi menjadi mudhafun ilaihi. Contoh selanjutnya ada kata ghurfatun dan julusun. Ghurfatun ruang, julusun duduk. Ruang duduk atau ruang tamu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika menjadi mudhaf dan mudhaf ilaih, ketika kata ghurfatun disandarkan ke julusun, maka bunyinya menjadi ghurfatul julusi. Ghurfatu menjadi mudhaf, al-julusi menjadi mudhafun ilaihi. Baik, sekarang bagaimana kalau mudhaf dan mudhaf ilaih gabungan dua kata itu menjadi objek? Kita sudah mengenal objek dari kata tunggal, contohnya darsun, bukan satu kata. Ketika dia menjadi objek, maka bunyinya menjadi aktubu ad-darsa, diawali dengan alif lam, dan akhirnya berbunyi a. Aktubu ad-darsa. Contoh lain, kata qahwatun, kopi, ad-darsun itu artinya pelajaran, aktubu ad-darsa, saya menulis pelajaran. Qahwatun artinya kopi, ashrobu artinya minum. Karena minum itu butuh objek dan aktubu itu butuh objek, maka yang setelahnya adalah objek. Ashrobul qahwata. Ini objek dari kata tunggal, satu kata ya. Berbeda dengan mudhaf dan mudhaf ilaih yang terdiri dari gabungan dua kata. Ketika kita ingin menyatakan babul khashabi menjadi mudhaf, maka yang berubah hanya ujung kata pertama, huruf terakhir kata pertama, yaitu pada babunya yang berubah. Dia bisa jadi babu, bisa jadi babi, bisa jadi baba, tergantung posisinya di dalam kalimat. Al-khashabi, kata kedua, ujungnya selamanya akan menjadi i, tidak akan berubah. Maka ketika kita ingin menjadikannya sebagai objek, aftahu babal khashabi, karena baba di sini menjadi objek. Al-khashabi tetap menjadi mudhaf ilaihi, tidak terpengaruhi oleh kata aftahu. Asirul tufahi, asirut tufahi, jus apel, kalau kita ingin menjadikannya objek, maka
bunyinya menjadi asyrabu, saya minum, asirat tuffahi. Aftahu babal khashabi, saya membuka pintu kayu, pintu yang terbuat dari kayu. Asyrabu asirat tuffahi, saya meminum jus apel. Kata qalamul ustazi, pulpen ustadz atau pulpen guru, ketika menjadi objek, maka dia menjadi akhudhu qalama al-ustazi. Akhudhu artinya saya mengambil qalamal ustazi, pulpen guru. Kitabut talibi, bukunya mahasiswa, buku punya mahasiswa, ketika menjadi objek, maka aqra'u kitabat talibi, kitaba, tidak lagi kitabu. Karena dia jadi objek, sementara at-talibinya tetap bi karena tidak terpengaruhi oleh kata kerja aqra'u. Aqra'u kitabat talibi, saya membaca buku milik mahasiswa atau buku mahasiswa kalau dalam bahasa Indonesia yang simpel. Selanjutnya bagaimana kalau mudhaf dan mudhaf ilaihi didahului oleh partikel? Pada kata tunggal contohnya as-sa'atu 'alal babi, 'ala adalah partikel, setelahnya harus alif lam dan i ujungnya, 'alal babi, jam itu berada di atas pintu. Contoh lain al-qalamu fil haqibati, pulpen itu fi di dalam al-haqibati, tas. Setelah partikel semuanya alif lam dan i, itu kalau untuk kata tunggal. Bagaimana kalau yang datang setelah partikel min, ila, an, ala, fi itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaih atau gabungan dua kata. Babul khashabi ketika datang setelah partikel atau didahului oleh partikel, maka dia menjadi as-sa'atu ala babil khashabi. Yang berubah adalah kata pertamanya saja, kata keduanya tetap bi karena tidak terpengaruhi oleh apapun kejadian sebelumnya. As-sa'atu ala babil khashabi. Asirut tuffahi ketika didahului oleh partikel, maka dia menjadi as-sukkaru fi asirit tuffahi. As-sukkaru gula, fi asirit tuffahi ada di dalam jus apel. Qalamul ustazi, pulpen guru, ketika didahului oleh partikel, bunyinya menjadi aktubu biqalamil ustazi. Aktubu, saya menulis. Bi artinya dengan atau menggunakan, biasanya untuk alat. Biqalamil ustazi, saya menulis dengan pulpen guru atau pulpen milik guru. Kitabut talibi, ini masih normal ketika didahului oleh partikel, maka menjadi anzuru, saya melihat, ke ila kitabi, karena didahului oleh ila maka dia menjadi kitabi at-talibi. Yang berubah adalah kata pertamanya saja sesuai apa yang mendahuluinya. Baik, bagaimana kalau mudhaf dan mudhaf ilaih itu tidak didahului oleh partikel atau kata kerja yang mengubah, maka dia tetap menjadi u. Contohnya haza babul khashabi, seperti sedia kala, seperti semula. Karena haza itu artinya ini, itu tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kata setelahnya, tidak mengubah bunyi seperti partikel dan kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh lain, asirut tuffahi hulwun, ini tidak didahului oleh apapun, tapi hanya ditambahkan keterangan hulwun, artinya manis. Asirut tuffahi hulwun, jus apel itu manis. Dia bukan jadi objek, tapi dia fungsinya diterangkan atau dijelaskan dengan kata-kata hulwun, yaitu manis. Qalamul ustazi 'alal maktabi. Qalamul ustazi di sini adalah mudhaf dan mudhaf ilaih yang tidak berubah karena memang tidak ada yang mendahuluinya yang mengharuskan adanya perubahan bunyi, tidak ada partikel dan tidak ada kata kerja. Dia fungsinya sama seperti asirut tuffah, diterangkan oleh kata-kata, kalau asirut tuffah diterangkan dengan kata-kata hulwun, qalamul ustaz diterangkan dengan alal maktabi, pulpen guru berada atau ada alal maktabi, di atas meja. Kitabut talibi fi haqibatihi, buku mahasiswa itu berada di dalam haqibatihi, dalam tasnya. Kitabut talibinya tetap kitabu karena tidak ada yang mendahului baik itu partikel ataupun kata kerja yang menjadikannya objek.
Huna ghurfatul julusi. Di sini adalah ghurfatul julusi, kamar atau ruang duduk, ruang tamu. Di sini dia didahului oleh huna. Huna itu adalah kata petunjuk tempat, sama seperti haza dan hazihi, zalika sama tilka. Dia tidak mengubah atau memberikan pengaruh kepada kata setelahnya. Dia hanya menjelaskan. Sehingga bunyi ghurfatu tetap ghurfatu, tidak berubah. Hunaka ghurfatun naumi. Di sana ada ghurfatun naum, kamar tidur. Hunaka sama seperti huna dan hadza, dia hanya katakan tempat dan tidak mempengaruhi kata setelahnya. Artinya tidak mengubah bunyi seperti partikel dan kata kerja yang membutuhkan objek. Baik, sekarang latihan ini bahasa Indonesianya adalah saya menyapu kamar tamu. Kira-kira membacanya bagaimana? Waduh, kalau tanpa didahului oleh kata kerja, bacaannya ghurfatul julusi. Menyapu itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Maka ghurfatul julusi menjadi objek, sehingga bunyinya menjadi aknusu ghurfatal julusi. Yang berubah adalah kata pertama saja, karena kata kedua tidak dipengaruhi oleh partikel ataupun kata kerja. Selanjutnya, latihan kedua, saya membaca buku di ruang tamu. Bagaimana membacanya? Di sini ada satu objek, yaitu buku, karena dia dibaca. Ada partikel V, setelahnya harus I. Kalau pada partikel tunggal, kata setelah fi harus langsung alif lam, tetapi karena ini katanya dua, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih, maka alif lamnya dipindahkan ke kata yang terakhir. Bunyinya menjadi aqra'u, saya membaca, al-kitaba, karena dia menjadi objek fi ghurfatil julusi. Hanya satu yang boleh pakai alif lam, yaitu yang kedua saja. Baik, terima kasih. Ya, saya kira ini nanti kalau kepengen lebih ya diulang-ulang aja ini. Insya Allah saya rekam kok. Memang betul tadi yang dikatakan bahwa hampir 90% kata-kata bahasa Arab itu idhofah. Makanya malam ini saya menekankan idhofah itu karena ini banyak dipakai pentingnya. Jadi nanti Pak Mujo nanti ya bisa buka ngaji malam. Oke. Mungkin sementara itu dulu ya. Sebelumnya barangkali ada yang ingin disampaikan. Doa kafaratul. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri saja. Ini Pak Amin kok sudah out nih. Ya, kita akhiri, mudah-mudahan kita bisa bertambah ilmu ya. Kita akhiri dengan kafaratul masjid. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun Pak Abri. Sami-sami.